Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Jujur, pernah gak sih diri kamu baru-baru ini atau belakangan ini teringat dengan satu hal yang namanya kepalsuan? Jujur deh, kapan baru-baru ini kamu ngerasa kayaknya aku mendapatkan kepalsuan yang bikin maaf diri ini selalu bertanya, ada nggak ya manusia yang betul-betul tulus di samping aku? Ada nggak ya orang-orang yang bisa memahami diriku karena aku capek, Mas? Capeknya bukan karena olahraga, bukan karena bersihin rumah, bukan. Itu mah mending banget deh. Capeknya capek batin. Bener? Baru-baru ini kamu pernah berdoa ataupun mengeluh dalam hati soal ini? Nah, itu justru kabar baik. Loh, kenapa? Iya, itu kabar baik karena di sini, di video ini, ada satu trik yang justru menggunakan itu benar-benar bisa menarik rezeki kamu. Gimana caranya? Caranya masuk akal atau cuma teori? Masuk akal. Kenapa? Karena bisa langsung kita praktekin. Sekarang juga kita praktekin. Yuk, kita mulai. Gini, sekarang sambil kamu menonton video ini, mendengarkan suara saya, nggak usah terlalu serius gitu dong mukanya. Nah, senyum dulu. Kenapa sih? Kenapa kita harus terlalu serius menghadapi hidup yang maaf, padahal kita sendiri barusan disadarkan oleh Tuhan bahwa orang yang kita pikir baik, baik banget bahkan, kok ternyata palsu. Aduh. Mas, maaf nih, kenapa sih kok Pagar Kehidupan itu belakangan ini selalu tepat sasaran gitu loh? Buat saya jadi ketampar dan akhirnya sadar bahwa bukan saya aja ya Mas yang menghadapi masalah ini. Betul sekali, 100 buat kamu. Saya punya kabar baik buat kamu, ini obat yang pertama. Dengerin. Diri kamu sadar gak nih sebagai sahabat saya kepalsuan orang lain itu kenapa bisa terjadi? Coba jawab dulu dalam hati. Kalau seandainya saya sekarang di samping kamu, kemudian saya bertanya nih sebagai sahabat baik kamu ya, bertanya kenapa orang yang palsu itu, Nadia, bisa harus hadir dalam hidup kamu sampai, maaf, membuat diri kamu gak berdaya lagi, bahkan kayak gak semangat hidup, mohon maaf. Kenapa sih orang itu harus hadir? Coba jawab dong dalam hati. Kenapa? Karena kita sendiri yang menarik? Bukan. Karena kita sendiri yang mungkin gak mau hijrah? Bukan juga. Jawaban kamu keren, tapi semua jawaban itu salah. Mau tahu jawaban yang benar? Tapi maaf ya, jangan kaget. Mereka atau dia bisa hadir karena memang permintaan kita begitu. Loh mas, aduh ini jawabannya gak bisa ditebak nih. Biasa deh Mas Aryanda. Sebentar mas, saya bingung tapi penasaran. Maksudnya apa? Karena saya jujur ya mas, seingat saya nih, dalam berdoa saya tuh gak pernah gitu loh minta sama Tuhan untuk diundang dong orang yang palsu buat hidup saya tuh gak pernah mas. Itu doa aneh. Maksud Mas Aryan tuh gimana? Nah, ini. Maaf, diri kamu selama ini berdoa apa? Coba ingat-ingat. Doa apa yang paling sering kita panjatkan, yang paling sering kamu panjatkan belakangan ini kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Ingat-ingat deh. Nah itu. Sekarang kita teliti doa kamu. Saya nggak tahu doa kamu apa karena doa kita berbeda-beda pastinya. Tapi sadar nggak? Itu adalah sebuah doa yang bagus banget sampai Tuhan langsung ngabulin. Sadar nggak? Bingung ya? Bingung? Bagus kalau bingung. Karena ini materi yang sangat keren, kamu harus cermati ini baik-baik. Doa kamu tuh bagus banget. Saking bagusnya, sama Tuhan langsung dikabulin. Cuman, nah ada cumannya nih. Untuk mengabulkan sebuah doa, cara Tuhan mengabulkan doa itu unik lagi. Saya ulangi ya. Untuk menjadikan doa itu terjadi atau terkabul dalam hidup kita, teman-teman, cara Tuhan mengabulkan itu unik. Gini, saya punya saran ya. Ini saran sebagai sahabat nih teman-teman. Mau nggak mulai sekarang berhenti nonton film-film aneh deh? Tahu film-film aneh itu apa? Film-film yang menceritakan seolah-olah kalau kita berdoa langsung cuing muncul di depan mata apa yang kita mau. Stop ya. Stop, itu ngaco. Dan saya harus berani bilang itu kayaknya sesat deh. Dan cuman buat film. Kenapa saya bilang sesat? Karena yang benar tuh, kalau Tuhan ngabulin doa,
Itu kadang-kadang kita dibuat sakit dulu, marah dulu, nangis bombay dulu, kecewa berdarah-darah dulu. Saya ulangi ya, cara yang paling benar Tuhan mengabulkan doa itu bukan sekonyong-konyong tiba-tiba muncul twing kayak di film-film yang kamu tonton. Bukan, itu salah, itu ngaco. Yang kenyataan yang benar adalah ketika Tuhan mengabulkan doa, biasanya ciri-cirinya kecewanya banget, nangisnya nangis bombay, nangis banget, marahnya sampai marah banget, bahkan gak jarang juga orang selangkah lagi udah masuk ke zona putus asa. Itu ciri-ciri doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Sebentar deh, sampai sini dulu itu kamu bukan? Itu kamu bukan? Halo? Kalau itu adalah diri kamu, coba ketikkan di komentar, Mas, ini saya banget, ini nampar banget, terima kasih, saya sadar. Tulis gitu, biar saya tahu dan saya doain kamu yang nulis dapat rezeki berlimpah. Kenapa? Karena saya pengen tahu siapa gerangan di antara kamu yang betul-betul amat sangat relate dengan ini semua. Dan kamu yang nulis akan saya balas dengan doa. Dan doa itu bisa menjadi pahala buat saya. Jadi saya pengen dapat pahala dong. Ayo tuliskan siapa gerangan di antara kamu yang relate dengan ini supaya saya langsung mendoakan kamu sehingga saya bisa mendapatkan pahala karena mendoakan kamu supaya mendapatkan keberkahan. Yuk tulis. Nah sekarang ini dia jawaban yang kamu tunggu. Kenapa Mas? Kenapa kok Mas Aryan bener? Emang gitu ya Mas? Dan kenapa? Kenapa kok saya harus melalui itu semua dulu kalau memang Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu mengabulkan doa saya? Tolong jelasin Mas, jelasin dengan jelas dan pelan-pelan supaya saya itu paham kenapa. Oke, saya jelasin. Teman-teman, kalau kamu tidak sakit hati, kamu tidak akan pernah tahu nikmatnya bahagia. Teman-teman, kalau kamu tidak kecewa, kamu tidak pernah tahu rasanya indahnya tidak kecewa. Teman-teman, kalau kamu tidak nangis bombay, kamu tidak akan pernah tahu nikmatnya tersenyum bahkan tertawa puas dalam hidup ini. Tuhan itu sengaja menjatuhkan kita dulu supaya apa? Kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpanya. Halo? Yang Maha Kuasa ini cuma pengen kita tuh mengandalkannya aja, bukan mengandalkan yang lain, bukan mengandalkan si Aryan Surya, bukan mengandalkan teman baik kita yang kita curhatin mulu, bukan mengandalkan pasangan yang kita cinta mulu, bukan mengandalkan orang tua yang kita harapkan terus. No. Semakin kita mengharapkan kepada selain Tuhan, kita pasti dibuat kecewa. Sampai sini bener gak? Coba lihat. Lihat hidup kamu, lihat hidup kita masing-masing. Bener? Betul? Waduh, Mas betul banget lagi. Terus gimana Mas? Saya harus ngelakuin apa? Ini menarik nih. Nah, yang harus kamu lakukan adalah melakukan satu hal yang agak berat, tapi ini satu-satunya jalan. Apa itu Mas? Jangan lupa minum air putih kalau kamu seret. Saya ulangi. Jangan lupa minum air putih kalau dirimu lagi ngerasa seret di tenggorokannya. Hah? Maksudnya apa sih? Saya tuh gak lagi makan, Mas. Enggak, dengerin dulu dong saya ngomong nih sampai habis. Seret yang saya maksud bukan karena makanan, bukan. Seret yang saya maksud karena diri kamu dalam kehidupan lagi gak tahu lagi mau gimana. Udah putus asa belum? Udah mentok belum? Kalau udah mentok minum. Minumnya bukan pakai air putih. Minumnya adalah dengan kembali kepada Tuhanmu sedekat-dekatnya dan banyak-banyaklah berbuat baik. Cuman berbuat baiknya bukan kepada orang lain dulu. Ini salahnya kamu nih. Selama ini kan diri kamu baik banget sama orang. Tapi lupa ya berbuat baik sama diri sendiri. Betul gak? Saya ulangi, selama ini diri kamu baik banget nih sama orang, tapi lupa ya untuk berbuat baik dengan diri sendiri. Sampai sini bener apa bener banget? Aduh Mas, ampun Mas, kok saya nih hari ini ketampar banget ya Mas. Bener lagi, 100 teh buat Mas Aryan. Kok bisa tahu sih? Karena tahu gak?
Diri kita itu rata-rata ditakdirkan oleh Tuhan bahagia. Cuman kitanya sendiri yang maaf nggak tahu gimana caranya menjemput kebahagiaan Tuhan. Padahal cara menjemput kebahagiaan Tuhan itu cuman satu. Ingat apa? Ingat bahwa badan ini adalah amanah titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dibuat bahagia. Ulangi bersama saya. Badan ini adalah amanah Tuhan yang harus dijaga dan dibuat apa? Dibuat apa kok bengong? Betul, dibuat bahagia. Bahagiain dulu diri kita sebelum kita bahagiain orang lain gitu loh. Nah, ini kan yang selama ini kamu kebolak-balik sebagai sahabat saya. Sayang sih sama pasangan, cinta banget sih. Tapi kok gak cinta sih sama diri sendiri? Buktinya apa? Udah diselingkuhin, udah dipukulin, udah dibohongin. Kok sama dia mulu kayak gak ada orang lain aja gitu loh. Iya juga ya. Soal kerjaan juga sama. Katanya kita percaya kalau rezeki itu dari Tuhan. Tapi kok udah jelas-jelas dibohongin. Udah jelas-jelas nih dizolimin. Kenapa kita gak berusaha cari dulu deh pekerjaan yang lain? Iya, saya tahu kamu bakal bilang, tapi susah mas. Susahnya itu karena kita selama ini gak yakin bahwa Tuhan itu baik. Nah itu, salah satu bentuk kezoliman kita sebagai manusia, kalau kita lupa bahwa Tuhan itu baik sama kita. Mau diingetin gak bukti Tuhan itu baik? Nih, saya kasih tahu. Kamu lihat dulu deskripsi paling atas, di situ ada audio yang saya buat untuk terapi depan cermin selama 7 hari. Sebentar nih, sebelum kamu nuduh saya macem-macem, lihat dulu baik-baik, itu harganya 20.000 doang untuk 7 hari di depan cermin. Kenapa saya bilang itu bukti Tuhan baik sama kamu? Coba jawab. Karena itu audio 7 biji. 7 buah audio saya buat kamu untuk setiap hari. Untuk terapi diri kamu supaya berada di jalan yang benar. Kenapa saya bilang gini? Alam bawah sadar kamu nih sebagai sahabat saya udah rusak. Kenapa buktinya apa? Nih saya gampang nih. Gampang saya buktiinnya. Kamu kalau ketemu orang yang salah, gampang untuk pergi apa susah? Jujur aja dah. Ayo. Diri kamu kalau melakukan sesuatu gagal, gampang move on-nya atau cenderung menyalahkan diri sendiri? Jujur aja. Kalau masih gampangan untuk gak bisa pergi dari orang yang salah, kalau masih lebih gampang nyalahin diri sendiri, itu berarti benar tebakan saya, maaf banget, batin kamu lagi gak beres. Nah itulah fungsinya audio 7 loh ya. 7 buah audio yang saya berikan di deskripsi paling atas. Lihat dulu deh. Emang bener mas semurah itu? Iya. Dan terima kasih ya buat yang udah testimoni. Itu banyak banget dan bikin saya merasa bernilai. Karena banyak yang praktek dan alhamdulillah pulih. Semoga berikutnya giliran kamu. Amin? Amin. Nah sebentar. Bukan cuman itu. Bukan cuman itu. Ini dia nih dagingnya saya taruh di bagian belakang. Dengerin baik-baik. Teman-teman. Sekarang kamu mau praktek gak? Kalau mau praktek, coba kamu siapin banyak kertas. Saran saya, kertasnya itu kamu buat kecil-kecil, kamu sobek-sobek. Saya ulangi, ambil banyak kertas, boleh dari buku, boleh dari kertas mungkin bekas kamu pakai. Kenapa? Saya pengen kamu tulis. Tuliskan beberapa kalimat yang membuat kamu sadar betapa hebatnya kamu setiap hari. Saya ulangi, kamu harus selalu diingatkan betapa hebatnya dirimu setiap hari. Caranya gimana? Nah ini kita praktekin ya. Jadi di kertas tadi kamu tulis pakai spidol atau pakai bolpen. Tuliskan satu kalimat aja yang membuat kamu tuh tahu betapa hebatnya kamu. Caranya gimana? Ingat-ingat. Ingat-ingat kapan terakhir kali kamu pernah dipuji orang. Ingat-ingat kapan terakhir kali kamu pernah ngerasa bangga dengan diri sendiri. Ingat-ingat kapan terakhir kali kamu sadar apa sih yang cantik dari badan ini, dari tubuh ini, apa sih yang ganteng dari tubuh ini, dari badan ini. Misalnya saya nih,
Aryan Surya gitu kan. Saya tulis di kertas. Saya sadari bahwa saya bisa menolong ribuan orang karena saya hebat. Tulis di kertas, terus kita taruh di dinding kamar. Misalnya kamu, saya kasih contoh. Saya sadari bahwa mata saya cantik banget diberikan Tuhan. Tulis di kertas, kamu tempel di dinding. Termasuk ketika kamu berhasil untuk pergi dari orang yang salah atau orang-orang yang salah, kamu juga tulisnya gini, saya bersyukur dan saya bangga karena diri ini berani pergi dari orang yang terbukti salah. Tulis di kertas, tempel di tembok. Jadi kamu akan melihat betapa banyaknya ternyata bukti-bukti yang membuktikan bahwa aku tuh hebat ya mas. Aku tuh masih ada gunanya ya mas. Aku tuh ternyata masih ada manfaatnya loh mas. Ternyata ada. Tapi selama ini aku gak sadar karena gak pernah ada yang menyadarkan aku. Sebenarnya salahnya kamu tuh di sini. Diri kamu menunggu orang lain menyadarkan kamu bahwa kamu cantik loh. Kamu ganteng loh. Kamu oke punya loh. Pinter loh. Enggak, kamu gak perlu orang lain. Kamulah sebagai sahabat saya yang harus rutin menulis apa sih yang hebat dari diri aku, tempel di tembok. Supaya kamu sadar bahwa iya ya, itu bukti bahwa aku spesial, bahwa aku hebat. Sehingga ketika diri kamu lagi putus asa, kamu ingat, oh iya dulu aku pernah dipuji. Oh iya dulu aku pernah berprestasi. Oh iya dulu aku pernah berani meninggalkan orang yang terbukti salah. Aku bangga dengan diri ini. Selesai. Dari situ apa yang terjadi? Rezeki kamu akan membaik. Kenapa? Karena diri kamu menyumpahi dirimu dengan sumpahan yang paling baik. Ingat perkataan saya. Diri kita akan mendapatkan apa yang kita yakini seizin Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa diri kita itu cupu, ya kita dapetin hal-hal yang membuktikan kita cupu. Kita lemah, tapi kalau kita ingat betapa hebatnya diri kita akan menjadi orang yang percaya bahwa diri ini luar biasa. Bener gak? Masuk akal? Kalau masuk akal tuliskan di komentar. Terima kasih mas, saya berjanji mau praktek ini semua. Oke? Ini video emas banget nih. Kalau saran saya kamu tonton berulang kali ya. Dan sekali lagi saya bilang kalau diri kamu pengen dipulihkan, ngerasa batinnya emang berantakan banget, lihat deskripsi paling atas, di situ 20.000 aja kamu udah dapat 7 audio. Terima kasih buat yang udah bertestimoni dimanapun kepada saya karena audio itu bagus banget. Terima kasih, saya merasa bahagia karena bisa menolong kamu semua. Dan semoga kamu yang belum, kamu adalah berikutnya yang saya tolong dengan audio itu ya. Amin. Amin. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.